Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang dimana pada video kali ini kami ingin membahas mengenai struktur organisasi yang ada di perusahaan. Nah teman-teman, jadi struktur organisasi yang ada di perusahaan itu merupakan suatu jabatan atau hierarki yang mana mereka ini memiliki perannya atau fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk membangun suatu perusahaan agar berjalan dengan baik supaya tidak adanya miskomunikasi antara manajer dan karyawannya seperti itu. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita tanya-tanya bersama teman-teman kita apakah apa yang mereka ketahui tentang struktur organisasi perusahaan. Untuk mengetahui tentang lebih lanjut mengenai struktur organisasi yang ada di perusahaan, mari kita tanya-tanya dulu sama teman-teman kita. Mana tahu mereka ada yang tahu gitu ya kan. Oke. Bang Hakim, kebetulan nih ada abang. Apa sih yang abang ketahui tentang struktur organisasi yang ada di perusahaan? Oh, saya nggak tahu banyak tentang struktur yang ada organisasi dalam perusahaan, tapi saya tahu tentang manajer. Manajer itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengasah atau mengarahkan usahanya yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasarannya, Bang. Gitu. Jadi fungsi dari manajer itu apa aja sih, Bang? Wah, fungsi dari manajer itu ada 4 fungsinya, yaitu ada memimpin, mengorganisasikan, mengandalkan, dan mengendalikan. Jadi kalau manajer ini dalam sebuah perusahaan itu sangat penting ya, Bang? Sangat penting, Bang, karena dia kayak mengatur itu organisasi sebuah perusahaan gitu. Iya. Gitu, Bang. Oke, makasih ya, Bang, atas waktunya. Iya, Bang. Oke. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan Bang Hakim itu dia mengetahui tentang manajer. Jadi manajer ini menurut dia itu sangat penting karena manajer ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol setiap yang ada di perusahaannya itu. Nah, kebetulan nih ada Bang Rahul. Halo, Bang. Nah, apa aja sih yang Abang ketahui tentang struktur organisasi yang ada di sebuah perusahaan, Bang? Yang aku tahu tentang struktur organisasi di dalam perusahaan kayak manajer ya. Jadi udah dijelasin ya manajer kalau aku dengar tadi. Oh, tadi udah ada dari manajer dari Bang Hakim. Kalau itu aku jelasin aja deh tentang contoh-contohnya. Ya manajer operasional pertama ya. Dia Jadi manajer ini ada beberapa itunya ya, Bang? Iya, dia ada pertama itu manajer operasional, yang kedua ada manajer pemasaran. Ini aku tahu ya tentang manajer operasional. Manajer operasional ini mewakili direksi di wilayah usaha masing-masing ya, serta melakukan koordinasi di pengawasan terhadap unit. Dan yang kedua ada manajer pemasaran yang bertanggung jawab terhadap promosi dan strategi. Gitu. Oh, yang terakhir juga ada site manager. Dia bertanggung jawab. Iya, site manager itu dia bertanggung jawab di bagian lapangan gitu. Oh, jadi dari manajer ini ada bagian-bagiannya lagi ya, Bang, manajer itu? Iya. Ada dia 2 contoh, terus ada site manager tadi ya. Dia site manager itu dia kayak lebih terjun ke dunia lapangan gitu loh. Jadi kalau set manager ini dia untuk ke dunia lapangan, maksudnya mengatur karyawan-karyawannya gitu ya? Jadi mengawasi jalannya proyek gitu. Dia mempunyai tugas masing-masing di unit tertentu gitu. Karena dia terjunnya di dunia lapangan kan. Jadi menurut Abang nih manajer ini sangat penting nggak sih? Penting banget karena ini sebagai unitnya ya sebagai pekerjanya juga kan. Jadi penting banget buat struktur organisasi ini. Oke, terima kasih atas waktunya, Bang. Ya, Oke. sama-sama. Nah, jadi teman-teman, dari menurut Bang Rahul tadi ada beberapa jenis manajer rupanya. Manajer itu ada manajer operasional, manajer pemasaran, dan yang terakhir itu ada set manager. Oke. Jadi ternyata manajer itu cukup banyak ya pembagian-bagiannya, ada manajernya. Nah, teman-teman, mari kita tanya-tanya lagi sama orang-orang apa saja sih yang mereka ketahui tentang struktur organisasi yang ada di perusahaan. Nah, kebetulan nih saya menjumpai Kak Tiara. Halo Kak Tiara. Halo. Iya. Jadi apa saja sih yang kakak ketahui tentang struktur organisasi yang ada di perusahaan? Nah, struktur yang saya ketahui di organisasi perusahaan itu adanya di direktur utama. Direktur utama. Iya. Direktur utama itu seperti apa, Kak? Direktur utama itu ada sama halnya
kasih ya Kak atas waktunya. Oke. Nah teman-teman, dari penjelasan Kak Tiara tadi, dia mengetahui tentang direktur utama. Nah kata dia tadi, direktur utama ini bisa dibilang mirip CEO lah, ya, karena dia bisa mengontrol dalam sebuah perusahaan. Oke, untuk itu mari kita tanya lagi tentang dari penjelasan Bang Hakim dan Bang Rahul dan Kak Tiara. Mereka cukup banyak mengetahui tentang struktur organisasi yang ada di sebuah perusahaan. Nah, untuk itu mari kita tanya lebih lanjut kepada teman kita, mana tahu mereka tahu tentang struktur organisasi yang ada di sebuah perusahaan lain. Nah, di sini halo, ada Kak Tasya. Halo Kak, Kak lagi ngapain nih? Lagi ngetes tentang administrasi. Oh, nah nih Kak, jadi apa saja sih yang Kakak tahu tentang struktur organisasi yang ada di sebuah perusahaan? Jadi di perusahaan itu juga terdapat administrasi dan keuangan gitu. Administrasi itu dan keuangan itu apa tuh Kak? Itu gunanya tuh untuk menyusun administrasi perusahaan, terus untuk mengawasi penyelenggaraan administrasi dan tata usahanya, lalu untuk mencatat transaksi yang di perusahaan itu. Yang berlangsung di sebuah perusahaan itu ya Kak? Iya, Oh, dicatatnya tuh di buku jurnal gitu. seperti buku jurnal. Jadi menurut Kakak ini administrasi ini cukup penting nggak dalam sebuah perusahaan? Penting dong, Pentingnya karena karena di situ tuh ada keuangan yang untuk mengolah keuangan gitu. jadi supaya dalam sebuah perusahaan itu tidak ada terjadinya korupsi dalam sebuah perusahaan gitu ya Kak? Oh, oke, terima kasih Kak. Teman, dari penjelasan dari Kak Tasya tadi, dia mengetahui tentang administrasi dalam sebuah perusahaan. Nah, menurut dia administrasi dalam sebuah perusahaan itu sangat penting karena administrasi dalam sebuah perusahaan ini dia bertugas untuk mencatat semua keuangan yang ada dalam perusahaan supaya tidak terjadinya tidak terjadinya penyalahgunaan keuangan, dan keuangan di sebuah perusahaan itu sangat jelas karena kapan masuknya dan kapan keluarnya gitu. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya ini, struktur organisasi dalam sebuah perusahaan itu memiliki peran yang penting. Bagaimana yang kita ketahui dari penjelasan kakak tadi, ada manajer yang bertugas untuk mengatur dan mengontrol dalam sebuah perusahaan, dan juga bagian administrasi. Bagian administrasi ini mengatur untuk mencatat keuangan dan pemasukannya dalam sebuah perusahaan. Nah teman-teman, jadi sekianlah vlog dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.